Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alittiqa wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit akan mengulas tentang satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini biasanya muncul di bulan Zulhijjah, yaitu tentang ibadah kurban. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya seseorang itu berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita coba melihat pendapat para ulama dalam masalah ini. Kalau kita merujuk kepada pendapat imam mazhab yang 4, maka kita akan temukan dua perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i dinyatakan tidak sah ketika seorang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, kecuali orang yang meninggal dunia ini sebelumnya pernah berwasiat untuk berkurban. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Minhajut Talibin halaman 333, وَلَا تَضْحِيَّةَ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا. Kata Imam An-Nawawi, tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya. Dan tidak sah pula kurban untuk mayit jika ia tidak memberi wasiat untuk kurban tersebut. Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i melandasi pendapatnya ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan bisa lagi beramal. Jadi yang bisa beramal, yang bisa berkurban dan diterima atau sah kurbannya adalah orang-orang yang masih hidup. Adapun orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, maka dia tidak akan bisa lagi untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i yang menyatakan tidak sah kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, kecuali jika orang yang meninggal dunia ini sebelumnya pernah berwasiat untuk berkurban. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua datang dari mazhab Hambali dan juga dari mazhab Hanafi dan Imam Malik. Meskipun nanti dalam pendapat Imam Malik bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya adalah makruh, tetapi secara mutlak dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dinyatakan boleh dan sah, diterima kurbannya. Imam Ahmad bin Hanbal atau dalam mazhab Hambali mendasari pendapatnya ini dengan kias, ya, dikiaskan dengan sedekah yang sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah." Bahwa jika seorang meninggal dunia, manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kurban itu untuk nama orang, atas nama orang yang sudah meninggal dunia, menurut pendapat dari mazhab Hambali ini diperbolehkan karena disamakan, dikiaskan dengan sedekah tadi yang pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Menarik pula di sini kita akan sampaikan apa yang disebutkan oleh
seorang ulama Saudi, ya, seorang ulama Saudi bernama Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, rahimahullah. Ketika beliau ditanya tentang hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maka beliau memberikan jawaban yang cukup panjang. Yang pertama kata beliau, al-aslu fil udhiyyah annaha masyru'atun fi haqqil ahya, bahwasanya hukum asal pada dasarnya, hukum pokoknya, hukum dasar, hukum awalnya, ya, ibadah kurban itu disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Jadi memang kalau kita pahami dari hukum syariat ini bahwa semua ibadah, hukum asal ibadah itu diberikan taklifnya, bebannya hanya kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Ini ditinjau dari hukum asalnya, ditinjau dari hukum pokoknya, hukum asalnya bahwa ibadah kurban itu, ya, disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudahuna an anfusihim wa ahlihim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu berkurban atas nama diri mereka dan juga atas nama keluarga mereka. Wa amma ma yazunnuhu ba'dul 'ama min ikhtisasil udhiyyah bil amwat fala aslalah. Adapun dugaan sebagian orang awam bahwa ada pengkhususan untuk kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka yang seperti ini tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada landasannya sama sekali. Ini sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika kita ditinjau hukumnya dari asal hukum kurban itu sendiri, hukum pokok, hukum asal, hukum dasarnya dari ibadah kurban, ya sama dengan ibadah-ibadah lain seperti sholat, zakat, haji. Hukum asalnya adalah dikerjakan oleh orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali jika di situ ada dalil, ada petunjuk khusus yang mengecualikannya. Ya, maka yang seperti itu sudah berbeda lagi hukumnya. Lalu kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan tentang bagaimana caranya ketika kita ingin berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Wal udhiyatu anil amwat salasatu aqsam. Maka kata beliau ada 3 jenis, ada 3 bentuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-awwal ayyudhhiya anhum taba'an lil ahya mislu ayyudhhiya ar-rajul anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihim al-ahya wal amwat. Jenis yang pertama dan ini yang paling afdal adalah ketika seseorang berkurban, ya, berkurban kemudian mengikutkan kurbannya itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Artinya jika seseorang berkurban atas nama dirinya, maka dia juga berniat untuk kurbannya itu untuk keluarganya, baik keluarganya itu yang masih hidup dan juga atau keluarganya yang sudah meninggal dunia. Wa hadza jaiz, kata beliau, dan ini yang boleh dan ini yang disepakati oleh para ulama. Si A berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Maka atas nama diri dan keluarga yang dimaksud itu termasuk juga keluarga yang sudah meninggal dunia. Dan ini boleh kata para ulama dan ini yang disepakati kebolehannya dari para ulama. Wa aslu hadza tadhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu wa an ahli baitihi wa fihim man qad mata min qabl. Ini didasarkan pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban atas nama diri beliau dan keluarga beliau. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan keluarganya secara spesifik, tetapi dapat kita pahami bahwa ketika Nabi berkurban atas nama diri beliau dan atas nama keluarga beliau, maka yang dimaksud adalah keluarga yang masih hidup dan juga keluarga yang sudah wafat atau sudah meninggal dunia.
Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, ats-tsani ayyudahhiya anil amwat bimuqtada wasayahum tanfidzan laha. Adapun yang kedua, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat dari orang tersebut. Hal ini juga dibolehkan oleh para ulama dan bahkan bisa masuk dalam kategori wajib. Jika orang yang meninggal dunia sebelumnya pernah berwasiat untuk berkurban, maka ahli warisnya wajib menunaikan kurbannya. Wa aslu hadza qauluhu ta'ala, dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Allah taala berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim." Dan barang siapa yang mengganti wasiat setelah ia mendengarnya, maka dosanya bagi orang yang menggantinya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga, ats-tsalits ayyudahhiya 'anil amwat tabarru'an mustaqillina 'anil ahya, yaitu berkurban secara terpisah antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Artinya dia berkurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Bi ayyatbaha li abihi udhiyah mustaqillah aw li ummihi udhiyah mustaqillah. Seperti misalnya seseorang berkurban atas nama ayah atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Fahadhihi jaizah, kata Syekh Utsaimin, ini juga boleh hukumnya. Wa qad nassa fuqaha'ul Hanabilah ala anna thawabaha yasilu ilal mayyiti wa yantafi'u bihi qiyasan ala as-sadaqa anhu. Dan beliau mengatakan bahwa para fuqaha ahli fikih dari mazhab Hambali menyatakan bahwa pahalanya sampai dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia qiyasan ala sadaqah, dikiaskan dengan sedekah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa ketika kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maka sedekah itu pahalanya akan sampai kepada orang yang dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kita coba lihat pernyataan dari Syekh Utsaimin berikutnya. Walakin la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyati minas sunnah. Kami tidak memandang bahwa pengkhususan kurban untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu bagian dari sunnah. Artinya memang bukan sunnah Nabi SAW. Meskipun tadi kata para ulama, sampai ketika kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Apa alasannya? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudahhi an ahadin min amwatihi bi khususihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban atas nama salah seorang yang sudah meninggal secara khusus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditemukan riwayatnya beliau berkurban atas nama salah seorang dari yang sudah meninggal dari keluarga beliau secara khusus. Falam yudahi an ammihi Hamzah. Seperti misalnya beliau tidak pernah berkurban atas nama pamannya Hamzah. Wa huwa min a'azzi aqaribihi indahu. Padahal Hamzah ini adalah kerabat terdekat Nabi SAW, paman Nabi yang paling mulia di antara keluarga Nabi SAW. Wala an auladihi alladzina matu fi hayati, dan juga Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan berkurban atas nama anak-anaknya, anak-anak beliau yang sudah wafat terlebih dahulu ketika beliau masih hidup. Wa hum salasu banatin mutazawwijat, ada 3 anak perempuan yang masih hidup sampai menikah kemudian meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Tapi beliau tidak berkurban atas nama mereka. Wasalah satu abna istighar, dan juga Nabi SAW tidak
berkurban untuk anaknya yang wafat ketika masih kecil. Nabi SAW juga dalam keadaan pada saat itu masih hidup, tapi beliau tidak berkurban atas nama anak-anak beliau. Wala an zaujatihi Khadijah, dan juga tidak kepada istri beliau Khadijah, wahia min ahabbi nisaihi ilaih. Padahal Khadijah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak disebutkan atau tidak ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban atas nama Khadijah radhiyallahu anha. Walam yarudda an ashabihi fi ahdihi anna ahadan minhum doha an ahadin min amwatihi, dan juga tidak ditemukan riwayat para sahabat ya pada masanya berkurban atas nama salah seorang di antara yang sudah meninggal dari mereka. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ketika kita memang ingin meniatkan kurban ini untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka yang terbaik mungkin adalah bagi jenis yang pertama tadi, yaitu kita berkurban atas nama diri kita dan keluarga kita, dan meniatkan bahwa kurban ini juga termasuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya sampai, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.